Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Renungan Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Adi Pejaga dari Gereja Presbyterian Indonesia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 13 Februari 2026 dituliskan oleh Pendeta Sosam Zebua dari GKI Rengas Dengklok dengan judul Beriman dengan Komitmen dan Integritas yang didasarkan pada surat Ibrani 11 ayatnya yang ke-23 sampai 28. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkannya, Tuhan sendiri yang kiranya boleh memberkati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan ini boleh terus kami ingat dalam kehidupan kami dan juga kami pakai untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Youth, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Karena iman setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sahabat muda, iman tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan integritas. Tanpa komitmen dan integritas, iman bisa jadi hanya bersifat euforia sementara. Iman yang hanya bersifat euforia terlihat hebat dan mengagumkan, namun tidak berkesinambungan. Dalam kondisi yang ideal, mungkin imannya akan terlihat teguh dan bergelora. Namun dalam kondisi yang tidak ideal, imannya akan melemah dan biasanya akan melakukan kompromi. Ini misalnya dapat kita lihat dalam diri orang yang sangat bersemangat melayani dan bersaksi setelah mengikuti suatu KKR, tetapi kemudian perlahan pudar. Ibrani 11 menjelaskan apa itu iman melalui pengalaman Musa dan apa yang dilakukannya. Musa bukanlah orang yang oportunis. Ia tidak memanfaatkan kondisinya sebagai orang yang dibesarkan oleh putri Firaun untuk kenyamanan. Ia lebih memilih memihak kepada bangsanya yang menderita. Musa bisa saja hidup nyaman di lingkungan istana Firaun, namun ia memilih mengambil resiko bermusuhan dengan Firaun demi membebaskan bangsanya. Kita juga dapat melihat komitmen Musa dalam melaksanakan perintah Allah untuk memimpin bangsa Israel sampai menjelang memasuki tanah Kanaan. Ia sendiri tidak memasuki tanah Kanaan, tetapi ia tetap setia menuntun bangsa Israel memberikan semangat kepada Yosua sebagai penerusnya. Sahabat muda, iman dan komitmen dan integritas disebut sebagai iman yang setia. Iman yang setia tidak hanya menghasilkan buah spektakuler yang hanya sementara. Iman yang setia mungkin hanya menghasilkan buah yang sederhana, tetapi akan berkesinambungan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, teruslah berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh terus menjadi buah-buah iman bagi kami, yang akan kami terus tumbuhkan di dalam penalaran kami akan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.